dilakukan oleh Pak Murid. Memperpanjang kontrak, pengabdian mereka benar-benar dihargai oleh pemerintah. Haruskah saya meninggalkan anak murid saya? Pada tahun 2021, kami berkomitmen memperjuangkan guru-guru honorer melalui seleksi yang demokratis bagi guru-guru non-PNS menjadi guru ASN P3K. Tayangan yang tadi Anda saksikan merupakan kondisi mikro guru honorer di Indonesia yang dihadapkan pada permasalahan kesejahteraan. Namun di sisi lain, mereka juga diminta untuk memiliki kompetensi dan kemampuan. Solusi sementara dan dinilai terbaik oleh pemerintah untuk mengatasi tata kelola guru honorer ini adalah dengan mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Namun status yang akan diberikan adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Memang secara honor maupun tunjangan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan mereka yang berstatus pegawai negeri sipil. Namun di sisi lain, para guru honorer yang akan diangkat menjadi P3K ini tidak akan mendapatkan tunjangan hari tua. Di tahun 2020 yang lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi menjanjikan akan membuka 1 juta formasi guru P3K bagi para guru honorer. Namun faktanya hingga pendaftaran dibuka, hanya tersedia 531.076 formasi guru P3K yang diajukan pemerintah daerah dan disetujui pemerintah pusat. Jumlah ini belum termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang secara tiba-tiba membatalkan 10.000 formasi P3K yang sebelumnya telah diajukan ke pemerintah pusat. Ditambah lagi ada 11 wilayah kota dan kabupaten di Indonesia yang tidak mengajukan formasi P3K sama sekali, seperti Kota Ternate, Kapuas, dan juga Tanjung Jabung Barat. Pertanyaannya, bagaimana bisa ada pemerintah daerah yang secara tiba-tiba membatalkan formasi P3K dan bahkan ada pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi P3K sama sekali bagi para guru honorer. Sementara kebutuhan guru ini selalu ada. Pak, Pak Bupati ada? Lagi istirahat ya. Pakai tadi aja, Pak. Assalamualaikum, Pak. Antar ke TV, Pak. Ya, jadi kamu menanyakan soal persoalan guru honorer yang ada di sini. Ada informasi kalau di situ ada kurang sekitar 1.400 guru. Tapi tidak mengajukan hubungan P3K atau CPNS itu. Kenapa, Pak, alasannya? Pertama adalah karena regulasi yang dilakukan oleh pusat. Mereka mengatakan bahwa P3K silahkan direkrut guru-guru honorer terutama. Tapi kemudian perekrutan itu tidak dilibatkan daerah. Artinya begini, kalau kami mengangkat guru-guru honor dengan P3K, berikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengangkat secara langsung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau semuanya dibebankan kepada daerah, maka APBD kita tidak kuat. Selain alasan tidak adanya leluasa bagi Pemda untuk mengangkat putra-putri daerah, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sarjono mengungkap adanya peralihan fokus dan alokasi umum kabupaten tahun ini. Hal itu disebutnya menjadi pertimbangan PMK pelantaran ada ketidakpastian tambahan anggaran dari pusat jika nantinya merekrut guru P3K. BKPSDM fokus di deklat prajabatan untuk CPNS yang tahun 2019. Dari pimpinan gamang atau ragu terhadap dana DAU yang akan dikucurkan. Untuk pembayaran honornya itu melalui dana DAU. Nah, untuk dana DAU memang sesuai hasil rakor memang itu ditambah dari dana DAU yang dikirim. Cuman setelah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kabarnya memang tetap dana DAU itulah. Karena dana DAU juga tidak bisa dipilah. Ini untuk P3K, untuk PNS, untuk yang lain itu tidak bisa dipilah. Jadi dana DAU itu aja? Ya, itu dana DAU gitu aja intinya. Tak jauh panggang dari api, di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, jurnalis Metro TV juga mendapati persoalan anggaran dan kurangnya koordinasi antar instansi sebagai kendala pengajuan formasi P3K. Alhasil, formasi guru yang diajukan tidak sebanyak yang dibutuhkan, yakni 312 formasi dari 700 formasi yang diajukan. Kalau saya kira dari sisi anggaran, karena Kementerian Pendidikan kan cuma menyiapkan gaji pokoknya. Ya, di tunjangan-tunjangan lainnya itu menjadi beban Pemda.
Ya, kalau memang usulan kita 700, itu akan memang membebani biaya rutin yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi saat ini kan dilanda pandemi COVID yang menyebabkan dana-dana itu sebagian direfokusi. Sementara di Jawa Timur mencatat kekurangan guru lebih dari 42.000 orang, dihitung dari jumlah guru yang masuk dan purna tugas. Namun usulan Pemprov akan kekurangan tersebut tidak disetujui sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dari 14.000 formasi yang diajukan, hanya 11.000 formasi yang disetujui. Kalau kuota, Jawa Timur itu sebetulnya mengajukan 14.000 lebih. Tetapi oleh pusat diberikan kuota 11.220. Sehingga nanti apabila ada penerimaan pegawai P3K lagi, ya tentu kami akan mengusulkan lagi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Karena ke depan ini yang purna tugas juga banyak. Lagi-lagi terkait anggaran, di Provinsi Sumatera Utara secara tiba-tiba membatalkan hampir 11.000 formasi guru P3K ketika lebih dari 43.000 guru honorer sudah dalam proses pendaftaran. Gubernur Sumatera Utara yang ditemui jurnalis Metro TV berdalih, pemerintahannya tidak memiliki anggaran untuk guru P3K tahun ini akibat pandemi COVID-19. Itu kita memfokuskan, memprioritaskan anggaran-anggaran yang kepada kepentingan rakyat saat ini. Rakyat utuh seluasnya di 33 kabupaten dan kota. Terus kalau direkomendasi, terus kalau duitnya tidak ada, apanya yang harus dikerjakan? Atau duit-duit wartawan untuk dikumpulin? Kan tak bisa begitu, duitnya yang tak cukup. Karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan kita akan mencoba mengontak pihak dari kementerian jika memang harus melakukan wawancara secara virtual, siapa yang akan didelegasikan.